Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, Bu Nisa akan menjelaskan tentang subbab ketiga dari bab 4, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Di submateri ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu mewujudkan persatuan Indonesia. Dan yang kedua, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Di mewujudkan persatuan Indonesia, kita akan belajar tentang tahap pembinaan persatuan dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, kita akan membahas tentang keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia dan prestasi yang diraih oleh pelajar bangsa Indonesia. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tahap pembinaan persatuan. Jadi sebelum kita menjadi satu negara Indonesia yang utuh dan bersatu, sebenarnya kita memiliki tahap-tahap persatuan itu sendiri. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah perasaan senasib. Ketika kita bangsa Indonesia sama-sama dijajah oleh negara yang sama, yaitu bangsa Belanda selama 350 tahun lamanya. Tahapan kedua yaitu kebangkitan nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang ketiga yaitu tahap Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang berikutnya sebagai awal mula perjuangan kita adalah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bu Nisa harap kalian paham 4 tahap pembinaan persatuan sampai akhirnya kita menjadi negara Indonesia. Next, yang kedua kita akan belajar tentang nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945. Ada 7 nilai-nilai kebangsaan yang harusnya kalian sebagai warga Indonesia wajib taati. Yang pertama adalah nilai religius. Berhubungan dengan religius pasti hubungannya adalah antara manusia dengan Tuhannya, yaitu kita harus menjalankan kewajiban yang kita lakukan kalau kita menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu. Contohnya saja, Bu Nisa orang Islam, berarti Bu Nisa wajib untuk sholat 5 waktu dan lainnya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu hubungannya adalah antara manusia dengan manusia lainnya. Contohnya saja kita harus membantu orang yang sedang kesusahan. Itu contoh nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai produktivitas. Contohnya yaitu mengolah barang dari bahan baku menjadi bahan siap pakai. Misalnya saja kalian membuat kerajinan dari daun pandan yang dikeringkan. Nah, itu semua gunanya adalah untuk kesejahteraan hidup kalian sendiri. Berikutnya, yang keempat adalah nilai keseimbangan. Ini berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau kalian berarti hak dan kewajiban kalian sebagai siswa SMP kelas 2. Contohnya saja nilai keseimbangan adalah menghormati guru, disiplin, mengerjakan tugas, dan haknya nanti kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Berikutnya ada nilai demokrasi. Contoh dari nilai demokrasi adalah menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah dan bermufakat, memilih ketua kelas, ikut pemilihan umum jika kalian sudah mencapai usia lebih dari 18 tahun. Yang berikutnya adalah nilai kesamaan derajat.
Ini mengartikan bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama. Tidak ada yang memiliki derajat yang lebih tinggi, tidak ada yang memiliki derajat yang lebih rendah. Contoh mewujudkannya adalah dengan tidak mengejek orang yang memiliki kekurangan fisik, gitu ya. Berikutnya yang terakhir ada nilai ketaatan hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati hukum yang ada di Indonesia. Contoh kecilnya saja, kita misalnya naik motor harus memakai helm. Ketika berada di lampu lalu lintas dan lampu itu warnanya merah, maka kita harus berhenti. Seperti itu. Itu adalah 7 nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945. Next, kita akan membahas tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana sih kita harus bangga terhadap bangsa Indonesia? Tentunya kita harus tahu keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri itu apa. Ada beberapa keunggulan yang akan Bu Nisa beritahukan ke kalian. Yang pertama adalah alamnya yang sangat kaya dan sangat indah yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara yang ada di dunia. Berikutnya yang kedua adalah tanahnya yang sangat subur. Sampai-sampai dulu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu, negara Indonesia dijadikan sebagai negara lumbung padi terbesar se-Asia Tenggara, yaitu negara yang menghasilkan padi yang sangat banyak di wilayah Asia Tenggara. Yang berikutnya, kebudayaan yang sangat banyak dan beragam yang bisa menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, dan itu dapat menghasilkan devisa atau uang untuk pemasukan bangsa Indonesia. Yang terakhir Bu Nisa kasih contoh adalah keramahan bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia terhadap orang-orang luar dari negara Indonesia yang datang ke Indonesia. Keramahan itu juga termasuk sebagai keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berikutnya yang terakhir Bu Nisa akan bahas prestasi yang diraih oleh pelajar bangsa Indonesia. Wujud dari kita bangga terhadap bangsa Indonesia, kita harus menorehkan prestasi atas nama bangsa Indonesia, apalagi sebagai pelajar ya. Contohnya kita harus mengikuti ajang-ajang internasional yang diadakan oleh negara-negara di dunia. Contohnya saja ini adalah pelajar dari Kudus yang di tahun 2020 kemarin mendapatkan gold medals atau medali emas di ajang Malaysia Teknologi Expo. Ini orang Kudus ya. Dari MAN 1 Kudus. Berikutnya ada juga meraih medali emas dan 5 medali perak di Olimpiade Matematik di Romania pada tahun 2018. Ini juga atas nama bangsa Indonesia. Yang berikutnya, ada anak-anak kecil ini masih kecil ya, tapi sudah menjuarai ajang olahraga tingkat internasional. Nah, di materi ini yang harus kita pahami adalah negara Indonesia terwujud sebagai suatu negara yang bersatu itu tidak mudah. Banyak tahapan-tahapan yang kita lalui untuk menjadi sebuah negara yang bebas dan merdeka. Maka dari itu, kita harus mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki di Undang-Undang Dasar 1945, menjaga keunggulan-keunggulan yang kita miliki dengan cara menjaga alamnya dan melestarikan kebudayaannya, serta menorehkan prestasi-prestasi demi nama bangsa Indonesia. Bu Nisa harap kalian paham tentang materi yang Bu Nisa sampaikan kali ini. Bu Nisa akhiri pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.